Dan demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Karena ada orang di sini, kampung ini, Ustaz, itu di sudut rumahnya dulu, kaya itu yang besar rumahnya itu, kaya sekali dulu, bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah Pak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami, selingkuh. Kalau poligami halal itu, yang kita marah-marah. Halal itu Bu. Kami bilang istriku, saya setuju poligami, yang penting bukan suamiku. Maca. Ini mama nyicik di rumah tambah pintar juga sih dia. Saya bilang jangan, aku suka berpikir uang. Dan tidak dibawa mati tuan. Saya bilang betul, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Ini baca tuh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Maka bertobatnya dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Ya, bapak-bapak yang sudah uzur, ibu-ibu yang sudah uzur, maka setiap duduk perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk 100 kali istighfar. Apakah istighfar itu karena dosa? Apa kita bertobat mengucapkan istighfar hanya karena dosa semata? Tidak. Kalau karena dosa kita istighfar, maka Nabi mestinya tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar, padahal tidak ada dosanya. Kalau gara-gara dosa kita istighfar, mestinya ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa pertama kita ucapkan? Apa pertama kita ucapkan? Astagfirullah. Padahal kita baru selesai ibadah. Kenapa istighfar? Satu, bisa jadi ketika kita sholat ada salah bacaan. Yang kedua, kenapa kita istighfar? Karena sholat yang kita lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begini Ustaz? Ini hanya tradisi. Ini hanya kebiasaan. Boleh tidak begini. Kenapa begini Ustaz? Karena lebih nyambung, lebih enak dirasa. Assalamualaikum. Astagfirullah. Masa selesai sholat? Astagfirullah. Nggak nyambung ya bos. Entah. Kenapa kita istighfar? Satu, karena ada bacaan kita bisa jadi ada salah. Yang kedua, kita istighfar karena ibadah yang kita lakukan tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Satu ketiga, cerita. Ada orang Pak 350 tahun umurnya. 350 tahun ibadah saja kerjanya. Makan tidur ibadah, makan tidur ibadah. 350 tahun. Ketika dia meninggal, Allah kemudian berfirman, masuk kau surga karena rahmatku. Tama kau suruga nasabak pamaseku. Masuk surga. Dia dengar, masuk surga karena rahmat. Wah, dia protes. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya mau masuk surga karena memang ibadahku 350 tahun. Saya layak masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, oh, rupanya kau berhitung-hitung ya. Baiklah, kalau begitu kita berhitung. Jibril, ambil kalkulator. Hitung itu amalnya. 350 tahun. Timbang dengan nikmatku. Ambil matanya 1 biji. Diambil mata kanannya. Timbang dengan amalnya 350 tahun. Timbang punya timbang, timbang punya timbang. Ternyata lebih berat 1 biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah berfirman, kalau bahasa kita apa? Masih mau kok? Kau kira bisa kau beribadah dengan baik kalau ku kasih sakit matamu? Kau bisa kau beribadah sholat berjamaah kalau ku kasih menceret kok? Nggak usah mi dulu leper, nggak usah mi dulu kanker. Menceret mau Pak. Mana bisa kita berjamaah kalau menceret-menceret lagi? Hayya ala sholat. Bagi mas, hayya ala. Melos sih. Coba itu baru menceret. Mana bisa Pak? Jadi kita beribadah itu tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Ada lagi bilang itu apa nikmat Allah nak kasih kebun? Tidak ada. Saya cuma pegawai honor Satpol PP. Lebih banyak garetakna daripada gajinya. Hop 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 hop. Hormati tongi tahu ada tuh lamban-lamban nah. Tuh polisi setengah.
Hormati Tommy tahu kasihan tuh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, kembali ya. Nah, syarat yang kedua ini mendapat rahmat Allah adalah bertobat. Ya, banyak-banyaklah bertobat. Satu, bertobat dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, lanjut kisah tadi. 350 tahun beribadah, akhirnya bukan karena ibadah kita masuk surga, tapi karena pemberian Allah dengan nikmat Allah, rahmat Allah. Ada yang bilang, saya ini orang miskin Ustadz. Apa nikmat Allah? Kenapa kita miskin? Karena yang kita pikir uang, yang kita pikir kebun, yang kita pikir jabatan, yang kita pikir rumah mobil. Padahal semua harta kita miliki tidak ada gunanya kalau kita sakit. Mas, mau tak? Sampean tak kasih handphone iPhone X, harganya 19 juta. Saya kasih pulsa sekalian sampean dengan 6 juta. Jadi harganya 25 juta. Saya kasih sampean. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Mau kok apa tuh handphone kalau tuli mah kok? Halo? 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 Rusak. Bukan handphone rusak, telingamu galacca. Berarti bukan handphone yang mahal, bos. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Bagusnya lagi bisa bedakan ini. Mana bunyi kentut, mana bunyi HP. Hebatnya lagi di telinga tak, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu di bawah ketek, satu di bawah panta. Halo? Halo? Coba. Halo? Bu? Nah ini kamera mahalnya. Mahal semua ini kamera ini. Kalau dikumpulin tidak kurang dari 100 juta. Tapi bukan kamera ini yang mahal, Pak. Apa yang mahal? Mata. Mau di apa ini kalau tidak ada mata tata? Apa ya? Si mau kok? Ini kamera susah dipakai. Biar bapak punya begini, tidak punya ilmu, tidak bisa dipakai. Ustaz, foto ke setengah badan. Siap, 1, 2, 3. Ternyata jadi setengah badan betul. Pusat ke bawah. Yang mahal bukan kamera, tapi apa? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di mata, begitu dipakai tidak perlu putar. Ini kan diputar-putar dulu. Ini mata begitu buka, langsung fokus. Tidak perlu diputar. Diputar. Lebih ditembak dulu polisi dari perampok. Siapa ini nih? Hebatnya lagi di mata dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan, deh, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini lelai malam Jumat? Ternyata tetangga punya istri. Jangan pernah merasa miskin. Maka demi Allah, sholat yang bapak lakukan, puasa yang bapak lakukan, zikir yang bapak lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dah? Yang kedua, kalau mau bertobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat, Ustadz? Sama sholat biasa, sama sholat duha, cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau taubat, niatnya sholat taubat. Sholli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia, saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau bahasa Bugis, wattung kemas sampaja sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Jawa, sampean silahkan sendiri. Mama lagi. Bahkan boleh tidak diucapkan, boleh. Niat itu bahasa hati, tanpa diucapkan, boleh. Paling gampang begini saja. Berdiri, Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Sudah nih. 2 rakaat berikut ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Daripada ditunggu hafal usalli, tidak dihafal, tidak sembahyang mah kok. Salli. Duduk. Jangan kok. Ya.
Kalau niat bahasa apa saja boleh. Kecuali takbir, tidak boleh bahasa apa saja. Ada pernah itu di Jawa mengaku ulama. Dia bilang boleh sholat pakai bahasa masing-masing deh. Kacaunya itu sholat. Yang jadi imam bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum orang sidrap. Pungallahu ta'ala malupu. Boy, ada masbuk orang dari Jenek Ponto pakai bahasa Karengallah ta'ala lumpur. Ada mu'alaf dari Toraja, dia pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tunggu gajah. Terakhir teman kita anak Jakarta, anak gaul dari Betawi. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget gitu loh. Kalau niat boleh, silakan. Niat pakai bahasa apa saja, boleh. Sudah takbir baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Silakan. Bahkan tidak baca surah pendek pun boleh. Ruku, sujud, naik, selesai. 2 rakaat. Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Tobatlah, sampaikan apa penyesalan Bapak. Sampaikan apa penyesalan. Sampaikan curhat, sampaikan dosa. Kan saya Allah. Saya hilap waktu saya SMA ya Allah. Saya pernah menipu teman saya Allah. Maafkan saya Allah. Silakan sampaikan. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Anehnya dia pun memegangku ya Allah. Akhirnya kami baku pegang-pegang. Ya Allah, tak dampang ke apa? Cakap lupa kat puang. Tak lupa ke apa? Tak dampang ke kasih, dampang ke kasih. Dia nagaru runtuh selamat kau dia tak dampang ke puang. Maafkan saya Allah, tidak ada keselamatan kalau engkau tidak memaafkan saya Allah. Maafkan saya. Teteskan air mata di situ. Menyesallah, pasti Allah ampuni. Cuma kalau dosa sama tetangga, harus bapak datang minta maaf sama tetangga. Yang kedua, kalau ambil tanahnya tetangga, kembali tanahnya tetangga. Biar bapak minta maaf sampai keluar air mata, sampai bahkan darah keluar, minta maaf, tapi barangnya orang tetap diambil, tidak sah itu maafnya. Makanya yang pernah ngambil piring waktu pengantin, kasih kembali besok. Termasuk ini ada pegawai-pegawai yang datang SKPD yang pernah ngambil gorden rumah dinas. Kas kembali. Itu ada mantan menteri Pak mencuri biar gorden dibawa semua pulang. Wah, labu apa kau tuh cilaka? Kalau selama bapak biar hitam jidat, kalau barang-barang orang kau tidak kembalikan, tidak tobatmu tidak diterima. Dan parahnya lagi kalau kita dosa sama orang Pak, selama tidak kembalikan itu barang, maka ketika di padang mahsyar kelak ketika menunggu untuk diadili, disuruh pikul semua barang yang pernah kita ambil. Bayangkan itu Pak, menunggu orang ngantri, disuruh ambil pikul itu yang pernah barang diambil. Lewat itu tetangga tak, kau paling ambil saya punya. Lewat itu anak buah atas, pantas silam meja di kantor, ternyata bapak yang ambil. Saya dipecat gara-gara bapak. Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat, saya juga bukan mahasiswa, tapi saya kuat. Bantu jihad dengan tenagamu. Ada pembangunan masjid, kau pergi angkat semen. Jihad. Saya tidak pejabat, saya tidak kaya, saya bukan mahasiswa, saya juga tidak kuat angkat semen. Bantu jihad dengan apa? Jihad dengan diam. Diam kok. Jangan banyak bicaramu. Ada juga itu orang begitu Pak, tidak pernah dilihat meski, tidak pernah menyumbang. Wahnya lagi bicara mako bawa nolo seke. Jihad dengan cara apa? Tenaga dan harta. Ini tadi yang edarkan celengan, Bu Bapak, percayalah, yang Bapak masukkan tadi di celengan, itulah yang Bapak miliki, bukan yang di rumah. Yang penting jangan gara-gara celengan tadi itu kau kasih Ustadz. Kumpul-kumpul celengan sumbangan untuk honornya Ustadz. Kasihan jadi Ustadz. Pak Bu, jangan terlalu pelit. Kekayaan kita kata Nabi hanya 3. Terlebih bawang. Kekayaan kita di dunia ini hanya 3, lebih dari itu bukan kita punya.
Apa kekayaan kita? Satu, yang habis kita makan. Dua, yang hancur kita pakai. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah. Lain dari ini, bukan kita yang punya. Mobil, rumah, kebun, deposito, demi Allah, bukan kita punya. Begitu kita meninggal, ahli waris yang miliki. Iya, kalau ahli waris kita baik agamanya. Kalau ahli waris kita jahat, ahli waris kita tukang judi, maka harta yang kita pelihara, harta yang kita kumpul semenjak kita hidup, ternyata dia pakai berjudi. Sedekah. Ibu-ibu jangan terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Percayalah, bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah, bilangnya gue pergi rumahnya sekeki, padahal dia juga seke. Ada caleg di sini? Ada? Ya lalu kau seke cilaga. Kalau kau caleg dari seke, tidak ada pilih kau. Ayo, sedekahlah. Bersedekah. Ada di sini asam urat, kolesterol, ginjal, prostat. Sedekah. Yang pelit. Sedekah. Sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dan bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Kenapa bisa? Banyak yang doakan ki. Coba, kalau bapak pelit, siapa mau doakan ki? Tapi kalau rajin sedekah, kita sudah mati, orang masih doakan kita. Sudah 3 tahun meninggal, lewat di kubur ini. Sehingga kau dulu doakan kini. Baik sekali ini tetangga tak dulu waktu hidup. Setiap ada pembangunan masjid, dia bantu. Doakan. 3 tahun yang lalu sudah meninggal, orang masih ingat. Itu kalau orang rajin bersedekah. Tapi kalau orang wakil sekye, tinggallah pakai jabatan. Jangankan mati, masih hidup nak doakan ke orang sial. Lewat mobil tanah doakan, tabrakan lalu. Udah sekye. Kira tuh bukan nak kasih dia mobilnya, ternyata nak kelas sejak. Ada begitu orang pelit, Pak, asli pelit. Kalau ibu-ibu mau lihat pelitnya, kalau ibu-ibu lihat kalau dia belanja. Oh, batin itu si tawa. Nah, tawar. Orang sudah datang bawa ini sepeda ikan, masih natawar. Berapa ini ikanmu? 30.000. Mahalnya. 25 mau dah. 30. Nak bayar 30. Bayar 30. Tapi apa? Ini 30. Ambil sentomak 5. Ini modelnya ini ibu-ibu dah sekte. Yang dipelit, Pak. Adik-adik, Allah tidak senang orang yang selalu begini. Sedekah dengan cara apa? Jangan suka minta-minta. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan diwong. Ada lagi bilang, Ustaz ngajar minta sedekah, tidak punya bersedekah. Sedekahnya Ustaz dengan cara apa? Sedekah dengan ilmu. Sedekahnya bupati apa? Pembangunan yang baik. Sedekahnya ibu-ibu dengan apa? Bantu tetangga. Tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan tidak mengganggu tetangga. Ini kita sudah pelit, tidak mau kasih uang, tidak pernah ngirim-ngirim kue, tidak pernah juga. Jelek lagi sifatnya, suka ganggu orang. Apa yang kita mau bawa ketika kita meninggal? Kalau kita tidak bisa tetangga kita dengan tidak bisa menolong dalam bentuk materi, maka tolong tetangga dengan tidak mengganggunya. Itu sedekah kita. Dan demi Allah, Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah ada orang di sini, di kampung ini, Ustaz, itu di sudut rumahnya dulu, kaya itu yang besar rumahnya itu, kaya sekali dulu, bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah, Pak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami, selingkuh. Kalau poligami halal ibu, yang kita marah-marah. Halal itu bu. Kami bilang istriku, saya setuju poligami, yang penting bukan suamiku. Macam ini mamanya cek di rumah tambah pintar juga sih dia. Saya bilang jangan, aku suka berpikir uang. Nanda dibawa mati tuan. Saya bilang betul, uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Tidak baca tuh bedanya. Ya, ibu jangan terlalu pelit. Ibu, ada suaminya di sini mulai lelai pikirannya. Tolak balaki dengan sedekah. Gimana caranya Ustaz? Bangun ki sholat hajat, minta dilindungi suami tak. Sholat hajat ki 2 rakaat, paling bagus kalau 8. Selesai itu berdoa maki, ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara suamiku, jangan sampai dia tergoda wanita jahat, ya Allah.
Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Kasih pusing kepalanya kalau dan dia ke satu hari. Lalu lengkapi supaya cepat dikabulkan doanya. Nasarki, ya Allah ini ada waktu 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Tolak parah. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku. Apa dia bilang? Istrinya dia bilang, mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba maki besok. Coba ki. Kalau suami kita mulai nakal, mulai apa, tolak parah ki dengan sedekah. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat. Karena suami rumusnya sedekah. Tidak sebab ajat. Ya Allah, coba nami terbeli ya Allah. Majal lu bawa najama ya Allah. Pedi macam motoi, makutu. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah, saya tolak bala ya Allah. Ya. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku hilang, saya kawin lagi. Pak bingung malaikat, mana ini dikabulkan. Pak, Bu, mau ki bagus ekonomi tak sedekah ki. Buka Quran. Tahu soal sedekah dalam Quran? Coba baca Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat kau menanam 1 biji. Dia 1 biji. Tombol 7 bulir yang setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 biji ganti 700 kali. Coba yang Bapak ganti sedekah 10.000, Allah ganti 700 kali. Coba carikan saya orang yang bangkrut, saya rajin sedekah. Tapi kalau Bapak sudah punya duit banyak, pelit tidak mau bersedekah, Allah paksa keluar itu waktu dengan cara sia-sia. Keluar tapi sia-sia. Apa cara Allah paksa? Tiba-tiba mobil tabrak polisi. Polisi lalu lintas ditabrak, lihat punya jalan. Hancur kita. Coba. Tiba-tiba anak narkoba. Ayo. Habis uang hanya untuk anak supaya berhenti narkoba. Paksa. Tiba-tiba kita sakit, cuci darah. Kalau kita pelit, paksa Allah keluar wanita. Maka Bapak Ibu sekalian, tolak bala dengan apa? Sedekah. Ini nanti darkan cilingan. Kita lihat siapa yang pelit. Amin tuh itu orang pelit sekali Pak. Beredar cilingan, tiba-tiba kasih masuk warna 5.000. Warna tarik dopin, kasih masuk warna cari 5.000. Sudah itu, tiba-tiba anak muda tepuk dari belakang. Haji. Saudara 100.000. Ini Pak Haji bilang, wih hebat nih anak muda, 100.000 nak kasih semua. Nah kasih masuk cilingan. Pas masuk cilingan, dia bilang ini anak muda, tapi Pak Haji itu antar tadi jatuh dan tersuntak. Ini maksud. Ada berisik. Begitu pelitnya ini orang, nah datang itu panitia masjid, waktu nak buka, salah masuk ini. Ih, dah buat jahat. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah 3. Kalau ingin mendapat rahmat Allah, 1, beriman. Silakan jadi tentara beriman. Silakan jadi polisi beriman. Silakan jadi pengurus partai beriman. Bupati, wakil bupati yang beriman, wakil bupati beriman. Anggota DPR yang beriman. Ustadz pasti beriman. Apa saja kita kerja beriman. Jadi petani beriman. Jadi pedagang beriman. Politisi beriman. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.